Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba anak kantor Yadi pimpin dulu untuk berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih anak kantor Yadi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya siapa anakku yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Semua Ibu. Oh, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yaitu tentang faktor dan kelipatan. Ada yang tahu apa itu faktor? Misalkan 12 bisa dibagi angka berapa saja? Saya, Bu. Ingat kan? Ya, faktor itu 12 apa? 12 itu bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, berapa lagi? Dibagi 6, dibagi 12. Ya, bagus sekali. Jadi apa itu faktor? Ada yang tahu? Tadi temannya sudah menyebutkan faktor dari 12. Jadi masih ingat apa itu faktor? Bisa dibagi, Bu. Bisa Ya, membagi, Bu. bagus. Oh, bisa membagi. Bilangan yang bisa membagi. Iya, Kalau membagi kelipatan habis. ada yang masih ingat? Kelipatan, misalkan kelipatan 3. Ada yang ingat kelipatan 3? Coba Nasantia. Saya, Bu, kelipatan 3, berarti 3 ditambah lagi 3, Bu, berarti 6. Ya, Kemudian 6 tambah 3, 9, dan seterusnya, Ibu. Ya, jadi ada yang bisa sebutkan apa itu kelipatan? Ibu Sukriani? Nah, Sukriani coba. Kelipatan artinya dijumlah dengan yang sama, Bu, yang sama pertamanya. Nah, bilangan yang berulang ya. Terima kasih ya, anak-anak semua sudah ingat dengan pelajarannya pada pekan lalu. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Adapun tujuannya yaitu agar dapat mengoperasikan kelipatan persekutuan terkecil, mengoperasikan faktor persekutuan terbesar, menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Jadi, materi ini sangat penting ya dalam kehidupan biasa kita gunakan. Misalkan ketika kita ingin membagi sesuatu atau melihat pertemuan selanjutnya untuk bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Jangan kuku pakai kita mah hotspot. Ya, jadi ini ya pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan ilustrasi masalah berikut. Ini. Sabu Guru. Nah, coba ini perhatikan ilustrasi masalahnya ya. Nih, ada Atika punya 12 apel dan 18 jeruk. Atika ingin membagi buah-buahannya ke beberapa kantong plastik yang isinya harus sama. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Atika? Dan di masalah kedua, ada 3 bus kota dengan jurusan yang berbeda meninggalkan terminal yang sama dan akan kembali ke terminal tersebut setiap 60 menit, 80 menit, dan 120 menit. Jika ketiga bus tersebut meninggalkan terminal secara bersamaan pada pukul 5.30, pada pukul berapakah ketiga bus tersebut
akan bertemu lagi di terminal. Nah, anak-anakku semua, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kita harus dapat menentukan yang mana dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB dan yang mana menggunakan KPK. Nah, untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan video pembelajaran berikut. Nah, selanjutnya anak-anakku coba duduk di kelompoknya masing-masing. Pada pekan lalu, Ibu sudah bagi pada kelompoknya. Silakan duduk dan Ibu akan bagikan LKPD di tempatnya. Nah, selanjutnya, Andaku kerjakan LKPD berikut. Saya belum dapat LKPD-nya, Bu. Saya juga, Ibu. Saya juga. Sekarang, anak-anakku bisa coba lihat soal di LKPD-nya. Ya, pada soal di LKPD itu, soalnya itu, Ibu Citra mendapat pesanan parcel untuk anak sekolah. Bu Citra membeli 75 ballpoint seharga 60.000, 45 buku gambar seharga 72.000 dan 150 buku tulis seharga 225.000. Nah, ketiga jenis barang tersebut akan dimasukkan ke dalam parcel. Setiap parcel berisi jenis dan jumlah yang sama. Parcel tersebut akan dijual dengan harga 28.000 per parcel. Berapa banyak yang parcel yang dapat dibuat oleh Bu Citra dan berapa banyak keuntungannya. Nah, anak-anakku, ada yang tahu kira-kira kita menggunakan apa untuk menyelesaikan soal pada LKPD-nya? Apakah kita menggunakan Menggunakan FPB-nya kapan itu, Ibu? KPK kapan? Kalau kelompok saya FPB dipakai. Saya juga FPB itu tadi di video FPB na pakai. Ya. Dua-duanya Apa saja yang kayaknya. diketahui? Jadi yang digunakan adalah FPB. Jadi jumlah buah-buahan, jumlah benda-benda tadi kita cari. Apanya yang dicari untuk mendapatkan FPB-nya? Faktornya, Bu. Faktornya, Ibu. Faktor, betul sekali. Ada yang dapat faktor dari 75, 45, dan 150? Satu. Faktor dari 75, ada yang bisa sebutkan faktor dari 75? 75 bisa dibagi berapa saja? Dibagi 3 dulu, Ibu. Ya, Kalau 75 dibagi tiga. dibagi 3, saya dapat 25, baru saya bagi lagi 5, Ibu. Jadi didapat di situ faktornya 3 dikali 5 dikali 5, Ibu. Saya pakai pohon faktor, Ibu. Ya, bagus Ya, Bu. sekali. Sama, Bu. Faktor dari 45 ada yang dapat? Faktor Saya, dari Bu. 45 berapa? Saya, Bu. Faktornya 45. Faktornya 3. Kan bagi 3 tadi, kemudian dapat 15, bagi 3 lagi dapat 5. Jadi faktornya itu 3 dan 5, Bu. Ya, dan faktor dari 150 ada yang dapat dari faktor 150? Ibu Sansia dapat? Nah, Sansia atau Nasuryanti dapat faktor dari 150. 2, Bu, dikali 3, dikali 5, dikali 5. Ya, ada yang dapat faktornya atau PPB-nya? Karena faktornya sudah didapat semua. 5 kali 5, Bu, sama dengan 25. Ada jawaban yang lain? Faktornya ya, Nak? Faktor yang sama dari ketiga bilangan tadi. Oh, ada lagi, Bu. Ternyata 3 juga ya masuk.
Ya, jadi faktornya adalah 3 kali 5 kali 5. 15 3 Ibu. kali 5. Jadi SPB-nya 3 kali adalah 5 Bu, 15 Bu. 15. Bagus sekali. Jadi ada berapa parcel yang dapat dibuat oleh Bu Citra? 15 15 Bu. 15 Ibu. 15. Ibu. Ya. Apa ada yang bisa dapat bukan dari pertemuan kita? Dari LKPD-nya ini? Cari. Apa Saya, yang Bu. dapat disimpulkan? Ya, silakan. Nah, Suryanti. Untuk menentukan FPB, jadi semua dulu difaktorkan, kemudian faktornya harus sama pangkatnya. Nilai yang sama dan pangkat yang sama. Ya, bagus sekali dari kelompoknya Suryanti. Ada jawaban yang lain? Ada kesimpulannya yang lain dari teman kelompok yang lain? Sama Ibu. Sama ya? Ya, Oke, Bu. jadi seperti yang dibilang tadi teman kelompoknya, bahwa SPB itu diperoleh dari persekutuan yang faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih. Dan harus sama ya faktornya dan pangkat paling rendah. Sedangkan KPK adalah diperoleh dari faktor yang semua bilangan, baik yang sama maupun yang tidak, dan pangkat yang paling tinggi. Nah, selanjutnya anak-anakku silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan mengerjakan tugas individu. Ibu akan bagikan soalnya. Dan kalau waktu tidak memungkinkan, kita akan lanjut di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar pada pertemuan selanjutnya ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.